Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Rahayu Lestari Lantang dan rekan saya Erlis akan menjelaskan tentang analisis video kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang dilaksanakan oleh guru melalui platform YouTube. Ada 4 teknologi yang digunakan, yaitu YouTube, Google Docs, Google Form, dan Google Sites. Yang pertama, YouTube. Keunggulan dari YouTube ini adalah sumber belajar visual yang menarik dan interaktif, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, beragam konten dan berbagai sumber, entah pendidik, institusi, atau praktisi. Namun kelemahan dari YouTube ini adalah membutuhkan koneksi internet yang stabil, kualitas materi tergantung pada pembuat konten dan belum tentu akurat. Nah, peluang dari YouTube ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran tambahan untuk menjelaskan konsep sulit. Kedua, mendukung flip classroom di mana siswa belajar melalui video sebelum diskusi di kelas. Dan yang ketiga, bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri dan berbasis proyek. Yang keempat, ada tantangan atau ancaman dari YouTube. Akses terbatas untuk daerah yang tidak memiliki akses internet, kurangnya literasi digital di kalangan guru dan siswa, dapat menghambat pemanfaatan YouTube secara efektif. Dan yang ketiga adalah potensi penyebaran informasi yang kurang valid atau tidak sesuai dengan kurikulum yang dapat membingungkan siswa. Nah, pada aplikasi kedua yaitu Google Docs. Keunggulan dari Google Docs ini memungkinkan kolaborasi secara real time sehingga siswa dapat bekerja sama dalam proyek dengan mudah. Yang kedua adalah secara otomatis menyimpan pekerjaan, mengurangi resiko kehilangan data, dan yang terakhir dapat diakses dari berbagai perangkat, memudahkan siswa untuk belajar dari mana saja. Tapi ada kelemahan dari Google Docs ini. Yang pertama, memerlukan koneksi internet, dan yang kedua, format dokumen juga bisa berubah saat dipindahkan ke platform lain, dan beberapa fitur pasti terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak yang pengolahannya offline. Dan yang peluang dari Google Docs ini dapat digunakan untuk tugas kelompok dan proyek kolaboratif, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, memudahkan guru dalam memberikan komentar dan umpan balik langsung pada siswa. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas dalam pembelajaran. Tantangan dari Google Docs sendiri, masih ada guru dan siswa yang belum terbiasa dengan teknologi ini, yang dapat menghambat kolaborasi. Yang kedua, keamanan dan privasi data menjadi perhatian jika tidak diatur dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada internet bisa menjadi kendala di daerah dengan akses terbatas. Aplikasi ketiga yang digunakan yaitu Google Form. Google Form memiliki keunggulan. Yang pertama, mudah digunakan untuk membuat kuis, survei, dan formulir online. Yang kedua, terintegrasi dengan Google Sheet untuk analisis data. Yang ketiga, gratis dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Selain keunggulan, Google Form juga memiliki kelemahan. Yang pertama, fitur pengolahan data masih terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi survei profesional yang dapat membatasi analisis. Yang kedua, bergantung pada koneksi internet yang dapat menjadi kendala di daerah dengan akses terbatas. Yang ketiga, kurang mendukung fitur penilaian otomatis yang kompleks yang mungkin dibutuhkan dalam evaluasi. Google Form sendiri dalam penggunaannya memiliki peluang dan tantangan. Yang pertama, peluang, yaitu dapat digunakan untuk ujian online dan kuis interaktif, serta memudahkan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, memudahkan pengumpulan data dari siswa seperti absensi dan umpan balik yang dapat membantu guru dalam pengambilan keputusan. Sementara tantangan dalam penggunaan Google Forms yaitu risiko kecurangan dalam ujian online jika tidak ada pengawasan yang memadai. Yang kedua, belum semua guru dan siswa memahami pemanfaatan fitur-fiturnya secara optimal yang dapat mengurangi efektivitas. Yang ketiga, tidak semua sekolah memiliki kebijakan penggunaan evaluasi berbasis digital yang dapat menghambat integrasi. Aplikasi yang keempat itu Google Site. Nah, keunggulan dari Google Site ini yaitu dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan materi, tugas, dan forum diskusi, serta menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi. Yang kedua, gratis dan terintegrasi dengan ekosistem Google lainnya. Nah, selain keunggulan, Google Site juga memiliki kelemahan. Yang pertama, memerlukan koneksi internet untuk memanfaatkannya secara penuh. Kedua, tidak semua pengguna familiar dengan cara membuat dan mengelola situs, serta memerlukan waktu untuk belajar. Yang ketiga, perlu adaptasi agar siswa dan guru terbiasa menggunakannya sebagai sumber belajar.
Nah, peluang dari penggunaan Google Site ini yang pertama dapat berfungsi sebagai platform kelas online untuk menyimpan materi, tugas, dan jadwal pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan pembuatan portofolio digital yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan belajar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk proyek berbasis website oleh siswa dan meningkatkan keterampilan digital mereka. Selain peluang, Google Site juga memiliki tantangan dalam penggunaannya. Yang pertama, tidak semua sekolah memiliki kebijakan untuk mengelola situs sendiri yang dapat membatasi potensi penggunaannya. Dan yang kedua itu, perlu adanya standar keamanan untuk melindungi data siswa dan guru agar tidak disalahgunakan. Itulah yang menjadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.